Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasailah yang artinya pengantar pesan, dari pengirim kepada penerima pesan. Selanjutnya, H. Malik mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pembelajaran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian berkembang dengan adanya buku. Johann Amos Comenius adalah orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1657. Penulisan media buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikir manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mewujudkan ajaran dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audio visual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Dan pada saat itu, teori tingkah laku B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Dan selanjutnya, pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis. Dan sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejalan dengan perkembangan iptek, khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Teknologi komputer ini adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk stimulasi, sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Pembahasan selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan sumber belajar. Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan mendefinisikan sumber belajar adalah semua sumber, termasuk data, orang, atau benda, yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan bagi siswanya. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, bahkan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia pendidikan semakin berkembang dengan pesat.
Hal tersebut memunculkan pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih maju, sehingga diharapkan mampu dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki kompetensi yang berkualitas untuk dapat menghadapi tantangan global. Hal ini tentu tidak pernah lepas dengan adanya sumber belajar. Sumber belajar sangat diperlukan dari berbagai pihak. Tanpa adanya sumber belajar, tentu tidak mampu mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang mendetail. Dengan demikian, adanya pemanfaatan sumber belajar sangat diperlukan karena dapat menambah wawasan yang mendalam. Berikut ini akan saya jelaskan perkembangan dan sejarah sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar praguru. Pada zaman praguru ini, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar antara lain seperti batu-batu, debu, daun-daunan, kulit pohon, kulit binatang, dan kulit karang. Isi pesan itu sendiri ada yang disajikan dengan isyarat verbal dan ada yang menggunakan tulisan. Perbedaan ini terletak pada tingkat kemajuan peradaban masing-masing suku bangsa itu sendiri. Sumber belajar jumlahnya langka, sedangkan pencari pengetahuan jumlahnya lebih banyak. Maka pengetahuan diperoleh dengan coba-coba sendiri. Oleh sebab itu, kondisi pendidikan masih sederhana dan berada di bawah kontrol keluarga dan masyarakat. Dan pendidikan masih tertutup. Rumusan pembelajaran tidak dirumuskan dalam kurikulum, sehingga tidak ada keteraturan isi pembelajaran. Selanjutnya, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama pendidikan pada masa praguru tahap demi tahap berubah. Proses belajar tidak lagi ditangani keluarga, tetapi sudah diserahkan kepada orang tertentu. Orang yang menangani secara khusus tentang pendidikan disebut guru, dibantu dengan sumber belajar penunjang yang masih berbentuk sederhana dan jumlahnya masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, kelancaran proses instruksional dan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Adapun kelebihan guru, yaitu sangat dihormati dan kedudukannya tinggi sehingga menentukan keberhasilan pembelajaran. Di sisi lain, kelemahannya adalah jumlah siswa yang dapat dididik masih terbatas dan tugas guru sangat berat. Selanjutnya, sumber belajar dalam bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlahnya besar. Dengan ditemukannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang terbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Konsekuensi ditemukan sumber belajar tersebut adalah terjadinya perubahan tugas dan peranan guru dalam pembelajaran. Semula guru merupakan sumber belajar utama yang mempunyai tugas sangat berat. Dengan lahirnya sumber belajar cetak, maka tugas guru menjadi ringan. Contoh, sumber belajar cetak adalah buku, komik, majalah, koran, dan pamflet. Dengan lahirnya sumber belajar cetak ini, maka isi pembelajaran dapat diperbanyak dengan cepat dan disebarkan ke berbagai pihak dengan mudah, sehingga merupakan kejutan baru dalam sistem instruksional pada saat itu. Selanjutnya yang terakhir, yaitu sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Dengan ditemukannya berbagai alat dan bahan, hardware dan software pada abad ke-17 memberikan efek yang sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhir Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yakni pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dan berbentuk kombinasi lainnya dalam sistem pendidikan. Pada akhir Perang Dunia II mulai timbul satu kecenderungan baru dalam bidang audiovisual ke arah dua kerangka konseptual baru yang paralel,
yaitu teori komunikasi dan konsep sistem. Karena pengaruh ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, komunikasi, teori belajar, maka cara mendesain sumber belajar lebih terarah, lebih spesifik, dan disesuaikan dengan karakter peserta didik. Sumber belajar seperti ini lebih populer dengan istilah media instruksional. Misalnya, program televisi pendidikan, program radio pendidikan, film pendidikan, dan komputer pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Dan keempat, perkembangan sejarah sumber belajar ini oleh Eric Ashby disebut sebagai 4 perkembangan keajaiban yang terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga dianggap sebagai revolusi pendidikan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang sejarah dan perkembangan media dan sumber belajar. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video pembahasan ini. Kepada Allah saya mohon ampun, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.